bilang cinta pertama ya. Semua orang punya cerita ini ya. Siapa yang pernah suka sama saya gitu ya, SMP kah, SMA kah? Dan kita bilang cinta pertama. Saya ingin bilang, pastikan cinta pertamamu adalah Yesus di hatimu, karena kamu tidak akan kecewa. Karena akhirnya banyak orang menikah bukan cinta pertamanya, ya kan? Tapi cinta agape yang terjadi. Jadi oke, anggap aja itu perjalanan pengalaman kedewasaan sebagai seorang wanita yang dewasa gitu ya. Dan toh sekarang malah Putri sedang belajar banyak hal ya kan, menjaga diri. Tapi menutup diri itu nggak benar. Menjaga diri oke, menutup diri yang tidak benar gitu ya. Jadi tetap artinya membuka diri. Seperti saya bilang tadi, semua orang suka sama kita itu wajar banget gitu ya, karena kita juga akhirnya merasa diri kita sangat wow, berharga sekali. Banyak orang yang suka gitu ya, tapi kan kita punya batas-batas. Dan saya percaya kalau sekarang pun ada orang yang suka, Putri tidak akan mengambil sikap seperti yang beberapa tahun yang lalu di belakang. Kenapa? Karena itu pengalaman ya. Kita akan berkata silakan kenal saya, tapi kita punya batas-batas tertentu gitu. Kita wanita yang spesial, kita akan menjaga diri kita luar biasa. Dan saya percaya Tuhan itu punya rencana yang hebat, bukan kecelakaan. Nanti waktu kamu ketemu dengan akhirnya yang dibilang pasangan yang sepadan ya, kamu akhirnya wow, Tuhan engkau luar biasa. Seandainya dulu aku sama dia yang dulu, waduh celakalah saya. Artinya kita akhirnya bisa menyaksikan tentang Tuhan kita yang luar biasa. Kadang-kadang bangsa Israel nggak mengerti mengapa Tuhan suruh mereka keluar dari tanah Mesir, ya kan? Dan melewati padang gurun, ya, melewati banyak pencobaan. Tapi ingat, Tuhan tetap bilang, walaupun kau di padang gurun, aku memberikan tiang awan kalau panas supaya kamu nggak panas, tiang api dalam kegelapan supaya kamu tetap melihat cahaya. Mungkin hari-hari ini kita lagi di bawah Tuhan, keluar dari Mesir itu kehidupan lama, ya, kehidupan daging, dan sekarang menuju ke tanah perjanjian. Tapi mungkin kita lagi tertahan di yang namanya padang gurun, ya kan? Tapi percaya padang gurun juga ada air di situ, ada tiang awan, ada tiang api. Nah sekarang kita harus kelola. Tadi saya katakan di awal, perasaan perempuan harus dikelola. Apa yang Tuhan sedang lakukan. Dan kadang-kadang mungkin orang bilang, oh jangan-jangan kamu lesbi, kamu karena nggak suka sama laki-laki. Tidak apa-apa. Tapi ingat, pembentukan karakter ini penting. Jadi ambil sisi baik untuk isi ruang yang kosong. Sekali lagi, ambil sisi baik untuk isi ruang yang kosong. Kekosongan hati pernah kecewa, kekosongan hati pernah sedih, itu diambil, isi yang kosong ini dengan kebenaran-kebenaran yang kita terima. Karena nanti akhirnya waktu tabung roh kita penuh, wow, itu luar biasa banget. Orang malah antri, bukan antri di bread talk mau beli roti, tapi antri karena apa? Saya ingin mendapatkan dia. Kenapa? Karena kita punya karakter ilahi yang benar-benar terbentuk oleh karena kejadian-kejadian yang menyakitkan ini. Kita respon dengan baik. Ingat, respon yang salah bisa membuat kita jadi lemah dan akan terpuruk. Tapi respon yang baik akan membuat kita mengerti rencana Tuhan itu selalu baik, dan kita akan dibawa dengan satu inner beauty, keindahan dari dalam yang keluar. Jadi isilah tabung-tabung roh yang memang lagi kosong ini supaya tidak kepahitan. Lepaskan, ya, lepaskan masa lalu, berdamai dengan diri kita sendiri, paling penting. Nah, dan lihat diri kita ini berharga banget di mata Tuhan. Kalau kita tidak membiarkan apa yang terjadi ini sebagai satu batu loncatan, kita kecewa di masa lalu itu, kita nggak menemukan jati diri kita. Jadi bersyukur dengan apa yang terjadi, supaya kita bisa menemukan bahwa kita perempuan yang kuat, penolong dalam roh. Kita punya Roh Kudus yang akhirnya membawa kita untuk satu kebenaran dan kemerdekaan sejati di dalam Dia. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah kasih kita orang yang salah. Ada waktu sendiri Tuhan kasih penolong yang sepadan. Sepadannya bukan binatang loh saudara. Maaf kata, sepadan juga itu bukan manusia yang berkarakter binatang. Maaf ya, itu kata-kata yang memang betul. Tapi sepadan itu adalah karakter ilahi.
Jadi kita harus percaya pasti yang terbaik Tuhan kasih, yang sepadan di dalam Tuhan, yang Tuhan kasih, saling melengkapi, saling menolong. Jadi mari bangkit dari rasa sedih masa lalu, lihat dirimu di kaca dan bilang begini, Putri, kamu spesial sekali, gitu ya. Lihat dirimu di kaca dan bilang, Putri, kamu spesial. Ayo bangkit kembali dalam Tuhan. Dan saya percaya saat itulah kamu menemukan dirimu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, kalau sekarang ada orang sedang mulai suka-suka, nggak apa-apa, buka diri aja. Tetap punya rolling kok, ya. Rolling tutup, rolling buka. Jadi kita bisa mengkontrol semua yang sesuai dengan firman Tuhan. Begitu? Ya, bagaimana saudari Putri? Luar biasa banget ya, komplit sekali jawabannya. Mungkin ada tanggapan lain dari saudari Putri. Ya, dari kata-kata itu saya jadi ingat, saya berdoa, jadi yang baik, yang benar sayang sama aku, yang benar sayang sama Tuhan, yang gak berkembalikan mewujudkan pertemuan yang mungkin kan seperti Iya, lanjut. yang seperti bilang ibu itu nggak harus dimulai. Terus kalau misalnya yang suka beda agama, Oke, pertanyaan klasik. Semua orang selalu terjebak di sini sebenarnya. Sepadan itu adalah satu iman. Alkitab bilang selalu, gelap dan terang tidak pernah bisa bersatu. Tidak pernah bisa bersatu. Walaupun dia cakep seperti Tom Cruise atau siapa nih artis yang lagi top sekarang, pria siapa? Ya, walaupun dia kok kayaknya wow, tapi ingat, tetap kurang karena tidak ada Tuhan di dalam diri orang itu. Dia tetap dalam kegelapan. Ingat ya, iblis aja bisa menyerupai malaikat terang. Iblis loh, busuk mukanya bisa menjadi sesuatu yang kayaknya indah. Nah, kalau kita nggak di dalam roh Tuhan, kita tidak akan menemukan ini gitu. Jadi saya katakan sekali lagi, batasi. Karena kalau kamu libatkan dia di dalam terang, kamu akan menjadi orang yang kalah. Dia akan mencemarkan kamu banyak hal. Bahkan dalam pernikahan aja Tuhan berkata, kalau suami yang kudus harus tetap menguduskan istri yang tidak kudus. Atau sebaliknya, istri yang kudus menguduskan suami yang tidak kudus. Padahal sudah sama-sama seiman loh. Tapi tetap Tuhan bilang, yang kudus harus menguduskan. Jadi tetap menguduskan. Jadi prinsip menguduskan ini berarti bicara bahwa satu iman, satu roh, gitu. Di dalam Tuhan aja ada yang tidak kudus, apalagi yang tidak percaya, yang tidak di dalam Tuhan. Jadi dengan segera cepat-cepat batasi. Ngomongnya sederhana, jangan menyakiti ya. Ya, karena dia suka sama kita, kita bilang terima kasih kamu sudah simpati sama saya, senang sama saya, tapi mohon maaf saya belum siap. Begitu aja, gitu. Saya masih karir dan kita berteman saja. Udah begitu. Dan saya rasa makan baik. Ya, ingat perempuan, jangan terlalu cepat iya waktu kita mungkin dipuji atau orang menunjukkan baik. Ayo Putri, kita makan yuk. Semua orang yang suka sama kita akan berbuat yang baik. Bahkan nggak ulang tahun pun akan dikasih kado. Udah kita bingung, hah? Ini apa? Iya, karena aku sayang sama kamu. Oh, no. Jadi wajar, orang suka sama kita, dia akan berbuat banyak sekali. Tapi kita yang spesial di mata Tuhan harus menjaga diri kita tetap spesial, tidak ada yang mengubahnya. Dan semua dari Tuhan, berkat itu dari Tuhan. Rumah tangga Tuhan yang ciptakan supaya diberkati lebih dahsyat, ada keturunan ilahi, Tuhan memberkati. Jadi Tuhan sudah tahu mana yang akan masuk, mana yang akan keluar, mana yang akan datang bersama-sama dengan kamu. Tuhan sudah tahu. Orang yang tepat, yang sepadan itu seiman. Ingat ya, yang sepadan, silakan dicatat nih. Yang sepadan jadi bisa cek. Sepadan itu seiman, ya, satu roh, satu pikiran Kristus, satu hati, satu kehendak.
Kalau 5 ini tidak ada, silang semuanya, berarti bukan. Jadi sepadan itu komplit dan itu yang dari Tuhan. Oh, bahagia kita semua kan? Kadang rumah tangga tidak bahagia, bukan karena Tuhan, karena Tuhan menciptakan rumah tangga itu untuk bahagia. Menjadi satu tuh karena Dia loh, bahagia. Kadang rumah tangga nggak bahagia karena mereka tidak melakukan prinsip 5 tadi, menikah karena terpaksa. Ingat, pernikahan bukan pelarian. Ingat itu baik-baik ya. Pernikahan bukan paksaan. Ingat itu baik-baik. Pernikahan bukan coba-coba. 5 tahun dulu lah kita nikah, setelah itu kalau nggak cocok kita bercerai. Bukan coba-coba. Tapi pernikahan itu adalah bukti penyataan kasih Tuhan bagi kita dan kepada keturunan ilahi, dan Dia ada di tengah-tengah kita memberkati kita. Begitu? Amin. Haleluya.